Selamat pagi semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Minggu lalu, kita sudah membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan di NKRI. Hari ini, kita masuk kepada bab 3 dengan materi suprastruktur politik di negara Indonesia. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah menjelaskan seperti apa pengertian suprastruktur politik di Indonesia. Silakan buka buku paket PPKN halaman 75. Apakah itu sistem politik? Ya, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siasah, yang berarti strategi. Maka sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat, menurut David Enston. Lalu, suprastruktur politik di Indonesia dibagi menjadi suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Kali ini kita membahas suprastruktur politik, yang adalah badan atau suatu lembaga politik yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Fungsi suprastruktur politik secara umum sebagai berikut. 1. Fungsi menjalankan pengambilan keputusan. 2. Fungsi menjalankan pelaksanaan keputusan. 3. Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan. Namun, fungsi lain tentu saja sebagai sarana komunikasi politik, seleksi kepemimpinan, dan yang terakhir untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Tujuan suprastruktur politik. 1. Tujuan pembagian kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang serta untuk menghindari munculnya pimpinan diktator. 2. Tujuan organisasi negara. Dengan adanya organisasi negara, kemudahan bisa didapatkan baik bagi pejabat publik maupun untuk rakyat itu sendiri. Setiap bidang memiliki lembaga tersendiri yang sudah terhubung baik itu yang di daerah maupun yang berada di pusat. 3. Tujuan menyalurkan aspirasi. Secara rinci aspirasi tersebut misalnya saja datang dari lembaga negara di daerah, yang kemudian dapat disampaikan ke lembaga pusat melalui kekuasaan dan hubungan dari lembaga negara tersebut. 4. Tujuan mencapai pembangunan. Pada akhirnya, kamu akan lebih paham bahwa suprastruktur dalam berpolitik memiliki tujuan akhir yang mulia, yaitu untuk mencapai pembangunan negara secara nasional. Contoh suprastruktur politik di Indonesia: MPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Bank Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa suprastruktur politik merupakan sistem politik yang keberadaannya sangat resmi di suatu negara dan bersifat mengikat, di mana suprastruktur politik merupakan lembaga politik yang bergerak secara formal. Dalam hal ini dapat dikatakan merupakan lembaga-lembaga suatu negara. Baiklah anak-anak, untuk materi kita minggu depan yaitu
Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan kurang paham tentang materi kita hari ini, Ibu akan buka sesi tanya jawab melalui Discord. Ingat, untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, hindari keramaian, dan selamat pagi.